Halo teman-teman, balik lagi di Karya. Di video kali ini gue mau ngebahas tentang kekalahan Jepang di Perang Dunia Kedua. Tepatnya di bulan Agustus tahun 1945. Pas banget, sekarang kan bulan Agustus, jadi gue kepikiran mau ngebahas tentang sejarah yang ada di bulan Agustus. Kebetulan gue inget kalau Jepang tuh kalah di Perang Dunia Kedua pas bulan Agustus. Dan apa yang menyebabkan Jepang bisa kalah di Perang Dunia Kedua? Apakah karena dibom oleh Amerika Serikat, dan apa ada faktor lain? Di video ini gue mau ngebahas gimana Jepang yang dulunya tuh percaya diri banget, tapi akhirnya dia ngumumin nyerah tanpa syarat pas bulan Agustus 1945 teman-teman. Sekaligus itu mengakhiri Perang Dunia Kedua. Serangan mendadak ke Pearl Harbor pada 7 Desember 1941. Terus Amerika Serikat resmi join ikut perang melawan Jepang, teman-teman. Disitu kan Jepang berhasil ngancurin pangkalan militer udaranya Amerika Serikat di Pearl Harbor, teman-teman. Tapi nggak berlangsung lama kemenangan itu. Terus pas tahun 1942 menjadi titik balik buat Jepang sendiri. Amerika mulai memenangkan berbagai pertempuran penting, kayak perang di Midway yang ngancurin sebagian besar kekuatan kapal induk Jepang. Dari saat itu, Jepang perlahan kehilangan kendali atas wilayah-wilayah mereka yang dulu mereka kuasai, teman-teman. Dari tahun 1944 hingga 1945, kondisi Jepang tuh makin memburuk. Amerika menggunakan strategi yang disebut island hopping, yaitu merebut pulau-pulau penting satu persatu sambil mendekati kepulauan utama Jepang, teman-teman. Pas berhasil merebut Iwo Jima dan Okinawa, pesawat umum Amerika kini dapat menjangkau kota-kota besar Jepang dengan lebih mudah. Jadi karena pulau-pulaunya udah direbut sama Amerika Serikat, jadi mereka tuh lebih gampang buat ngejangkau kota-kota yang lebih besar. Bahkan hampir setiap malam pesawat B-29 menjatuhkan ribuan bom konvensional. Salah satu serangan paling mematikan terjadi di Tokyo pada Maret 1945. Itu berarti malam-malam. Serangan bom pembakar tersebut menghancurkan sebagian besar kota dan menewaskan puluhan ribu warga sipil hanya dalam satu malam, teman. Jadi lu bisa bayangin, malam-malam dibom, terus menewaskan puluhan ribu warga sipil satu malam doang. Puluhan ribu orang meninggal. Karena udah sering banget dibom kayak gitu, malam-malam udah sering diserang, jadi ekonomi Jepang tuh mulai lumpuh, persediaan makanan mereka tuh mulai nipis, teman-teman. Terus pabrik-pabrik juga hancur kan karena sering diserang. Terus angkatan laut mereka tuh hampir nggak memiliki kapal lagi yang tersisa karena diserang terus. Tapi meski begitu, pemerintah Jepang tuh belum mau menyerah, kayak mau bertahan banget kayak gitu, walaupun dia tuh udah diserang habis-habisan kayak gitu. Karena mereka percaya bahwa jika mampu memberikan perlawanan besar saat Amerika menyerbu daratan Jepang, maka Amerika akan bersedia bernegosiasi. Jadi Jepang tuh mikirnya kayak, ya udahlah, gua bertahan dulu, nanti kalau misalnya Amerika nyerang ke daratan gua atau Jepang ke daratan Jepang, terus dia bakal nyerang balik biar Amerika tuh bisa dinegosiasi kayak gitu. Project was the research program that produced the world's first atomic bomb. Scientists had approached U.S. President Franklin D. Roosevelt about researching fission for military use as early as 1939, at which point Roosevelt allocated a measly $6,000 to the study. Tapi sementara itu Amerika menjalankan proyek super rahasia bernama Manhattan Project. Proyek ini melibatkan ribuan ilmuwan untuk menciptakan senjata yang belum pernah ada sebelumnya. Hasilnya itu adalah bom atom pertama di dunia. Jadi bom atom pertama di dunia itu tercipta pas tahun 1945, teman-teman.
setelah Jerman menyerah pada Mei 1945, fokus Amerika tuh sebelumnya langsung beralih ke Jepang. Presiden Harry S. Truman kemudian dihadapkan pada keputusan besar melanjutkan invasi darat yang diperkirakan akan memakan korban sangat besar di kedua pihak, atau menggunakan senjata baru yang diyakini dapat mempercepat berakhirnya perang, teman-teman. Jadi Presiden Harry S. Truman tuh mikir kayak mending perang lagi diserang kayak gitu tapi banyak korban, atau ngegunain senjata yang lain biar walaupun dampaknya gede banget tapi bikin perang tuh cepet berakhir kayak gitu. Terus keputusan yang diambil adalah yang ngegunain bom itu biar perang tuh cepet selesai. Pagi hari 6 Agustus 1945, pesawat pembom B-29 bernama Enola Gay terbang menuju Hiroshima pas jam 8.15 waktu setempat di Amerika, teman-teman. Bom atom yang bernama Little Boy dijatuhin dalam hitungan detik. Ledakan dahsyat menghancurkan sebagian besar kota. Terus karena ledakan itu gelombang panas, tekanan udara, dan radiasi nyebabin kerusakan yang belum pernah disaksikan sebelumnya, teman-teman. Jadi benar-benar kayak selama mereka perang, mereka tuh baru ngelihat senjata yang kayak gitu, baru ngelihat tragedi yang benar-benar parah banget. Puluhan ribu orang meninggal dalam waktu singkat, sementara banyak lainnya mengalami luka berat dan dampak radiasi yang berlangsung bertahun-tahun. Jadi bom atom tuh nggak cuma bikin orang meninggal doang, tapi yang selamat juga kena radiasi, bahkan sampai ada yang cacat sampai bertahun-tahun, bahkan sampai ada orang yang kena radiasi terus mereka punya anaknya tuh bahkan udah kena radiasi karena bawaan dari orang tuanya itu. Tapi yang bikin mengejutkannya tuh pas Jepang udah di bom atom di Hiroshima, tapi mereka tuh tetap belum mau menyerah, mereka tuh masih mau bertahan. Tapi banyak yang ngira bom Hiroshima tuh langsung mengakhiri perang kan, padahal kenyataannya nggak kayak gitu. Terus pas tanggal 8 Agustus 1945, Uni Soviet tuh menyatakan perang terhadap Jepang. Pasukan Soviet langsung menyerang wilayah yang dikuasai Jepang di Manchuria. Bagi pemerintah Jepang itu tuh pukulan besar banget, karena mereka tuh sebelumnya masih berharap kalau Uni Soviet tuh dapat menjadi penengah buat proses perdamaian antara Jepang sama Amerika Serikat. Tapi padahal kenyataannya Uni Soviet malah ikutan perang melawan Jepang. Terus harapan itu tuh langsung lenyap ketika Soviet justru ikut menyerang Jepang. Terus Jepang langsung hadapin dua musuh besar sekaligus, Amerika sama Uni Soviet. Terus sehari setelah serangan Uni Soviet, tepatnya pas tanggal 9 Agustus 1945, Amerika tuh ngejatuhin lagi bom atom yang kedua. Terus targetnya kali ini tuh di kota Nagasaki. Bom yang bernama Fatman kembali ngancurin sebagian besar kota. Di dalam pemerintahan Jepang terjadi perdebatan yang sengit banget. Sebagian petinggi militernya tuh ingin terus perang, ingin terus bertempur, teman-teman, udah jiwa militer banget. Namun Kaisar Hirohito, pemimpin Jepang pada waktu itu, akhirnya dia tuh ngambil langkah yang jarang banget dilakukan. Dia tuh
Dia tuh turun langsung ke proses pengambilan keputusan. Menurut sang kaisar, perang tuh harus diakhiri demi nyelamatin rakyat Jepang dari penderitaan yang lebih besar. Dia tuh udah ngerasa kayaknya nggak bakal bener udah kalau dilanjut kayak gitu. Terus pas tanggal 15 Agustus 1945, melalui siaran radio yang didengar seluruh rakyat Jepang, Kaisar Hirohito tuh ngumumin bahwa Jepang menerima deklarasi Potsdam dan akan menyerah. Terus bagi banyak warga Jepang tuh itu adalah pertama kalinya mereka dengar suara kaisar secara langsung, teman-teman. Jadi banyak warga Jepang tuh yang belum pernah mendengar suara kaisarnya sendiri. Waktu itu doang pertama kali di radio mereka tuh dengar suara pemimpin mereka, teman-teman. It is my earnest hope, and indeed the hope of all mankind, that from this solemn occasion a better world shall emerge out of the blood and carnage of the past. Penyerahan resmi Jepang dilakukan pas 2 September 1945 di atas kapal perang USS Missouri. Dengan penandatanganan tersebut, Perang Dunia resmi berakhir, teman-teman. Perang Dunia Kedua resmi berakhir.